Baik. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna bisarra'i wad dharra'i wa kadhibina ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, khususipun Bapak Ketua RW 15 Soko Kelurahan Sidorejo Lor, ingkang kula hormati Pak Kyai Ahmad Puri, guru ngaji kami, yang kami hormati Komandan kita Pak Arjono. Dahar, monggo dikecake. Pas Dahar disebut namanya langsung sigap. Komandan itu siap. Yang kami hormati tadi ada Mbak Dian, sahabat saya, Kerawo Mbak Dian. Juga yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hingga siang hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan, rangkaian kegiatan halal bihalal warga besar, warga RW 15 Soko Kelurahan Sidorejo Lor dengan meriah dari tadi pagi. Sama dahar sedanten Bu. Anjing tambah malih. Bapak Ibu nun sewu menika, syarat halal bihalal itu sebenarnya ada dua saja. Syarat sahnya halal bihalal itu wonten kalih. Napa niku? Ingkang setunggal salam-salaman, maaf-memaafkan. Ingkang kaping kalihipun dahar opor ayam. Sampun dereng kok? Nah, berarti sampun sah niku. Sampun sah Ibu. Pun rampung nggih. Bapak Ibu, ini bulan Syawal sudah memasuki hari yang ke-24 bulan Syawal. Alhamdulillah dalam beberapa hari terakhir ini hampir sebagian warga Kota Salatiga ya, tingkat RT maupun RW itu mengadakan kegiatan halal bihalal. Bahwa menika dinten nika 3 tempat Pak Arjono. Dahar opore tiga berarti Pak. Mbak Dian yang minum, Mbak Dian ini muter ya. Masya Allah, barokah. Setelah pandemi selesai, setelah wabah COVID selesai, alhamdulillah kita bisa kembali bersilaturahim bersama-sama seperti ini. Sebelumnya 2 tahun kemarin kita tidak bisa bergerak, tidak boleh mengadakan kegiatan seperti ini. Alhamdulillah sekarang sudah mulai dibebaskan untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, sehingga kita manfaatkan seoptimal mungkin Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya diamanai didahului oleh Pak RW dan Pak Puri untuk memberi sedikit apa namanya kultum, buatan tausiah ini Pak Puri yang pasti terjadi. Saya hanya mewakili beliau karena diamanai. Tentunya yang pertama saya atas nama pribadi dan juga wakil penjenengan di DPRD Kota Salatiga yang juga bagian dari pemerintah Kota Salatiga, di bulan yang masih bulan Syawal ini kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kami atas nama wakil masyarakat di Kecamatan Sidorejo, khusus lagi di Soko mriki, meminta maaf yang sebesar-besarnya jika selama 1 tahun kemarin kami dalam melayani masyarakat, mengadvokasi kepentingan masyarakat, ada kekhilafan, kekurangan, kesalahan di sana sini. Ngaten nggih, kersa nggih Bapak Ibu nggih. Paring pangapura kersa nggih. Alhamdulillah. Sematen ugi kula. Kalau ada Bapak Ibu mungkin yang
hilaf, salah dan sebagainya, kami atas nama wakil masyarakat juga dengan ikhlas memberikan maaf kepada kita semuanya, kepada masyarakat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena juga penyanyinya pasti pintar ngaku nih Mbak. Ngantos maghrib Pak. Ya Allah. Luar biasa pokoknya kalau warga kita kalau ada acara ini, kalau Pak Arjono mesti wah mantap, musiknya nggak mau kalah demi kebahagiaan masyarakat. Ya, ngaten nggih Pak Arjono nggih. Yang penting masyarakat guyub rukun, ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Bismillah. Bapak Ibu sekedhik menawi saged kula matur, kita memberikan kultum pada kesempatan siang hari ini, mengisi kegiatan halal bihalal kita pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, nun sewu, kita 1 bulan kemarin sudah melaksanakan ibadah saum Ramadan. Alhamdulillah kita diberikan umur panjang bisa melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah saum Ramadan sebulan penuh. Ya Bapak Ibu, kegiatan di musola rame, penuh. Ada traweh, ada tadarus, ada kultum tarawih, ada sholat subuh, ada kajian duha dan seterusnya. Alhamdulillah kegiatan kita memakmurkan masjid, memakmurkan musola di bulan puasa Ramadan kemarin. Alhamdulillah kita bisa laksanakan sampai dengan puasa terakhir. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, ada 5 ciri orang yang sukses puasa Ramadan, yang juga menjadi ciri orang-orang yang bertakwa, yang juga merupakan tujuan dari saum atau puasa Ramadan itu sendiri. Wonten gangsal. Tadi kami bacakan dalam surat Ali Imran 133 yang ini biasanya memang sering disampaikan ketika acara halal bihalal seperti ini. Ada 5 ciri orang-orang yang sukses puasa Ramadannya kemudian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya Bapak Ibu, takwa itu ketika kita diskusi dengan teman-teman, dengan beberapa kiai dan sebagainya, ketika Rasulullah ditanya, ya ini sirah nabawiyah, ya, cerita perjalanan dakwah Rasulullah, takwa itu apa ya Rasulullah? Ketika ada sahabat yang bertanya, Rasulullah tidak pernah menjawab secara detail, Bapak Ibu. Pengertian takwa itu yang kemudian kita dicirikan menjadi orang yang bertakwa setelah puasa Ramadan kita sukses tadi. Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Takwa ini di hati kita. Tidak bisa didefinisikan secara detail begitu. Beliau tidak pernah menyampaikan secara detail apa itu definisi takwa. Karena itu ada seorang sahabat ketika diskusi dengan sahabat yang lain, kalau tidak salah namanya Umar bin Khattab, sedang diskusi dengan Ubay bin Ka'ab, sama-sama sahabat Rasulullah. Nah, Umar ini penasaran, bertanya kepada sahabat Ubay, ya Ubay, takwa itu apa sebenarnya? Takwa itu apa? Karena Rasulullah tidak pernah menyampaikan definisi secara detail tadi, definitif kepada para sahabatnya. Maka kata Ubay, dijawab pertanyaan Umar dengan pertanyaan balik. Dengan balik bertanya, wahai Umar, apakah kamu pernah melewati jalan yang sempit, yang di kanan kirinya banyak durinya, di sebelahnya ada jurang? Ya, kata Umar, saya pernah melewati jalan seperti itu. Kemudian Ubay bertanya kembali, kalau demikian apa yang kamu lakukan ketika melewati jalan seperti itu? Kata Umar, samirtu wa tajahad. Saya akan sangat berhati-hati
kemudian bertekad, berazam untuk sampai ke tujuan saya, tanpa kemudian saya terluka di jalan yang sempit dan penuh duri. Maka kata Ubay, dari kata takwa, itulah takwa. Takwa itu ya kita hati-hati dalam kehidupan kita. Kita semua punya yang namanya hati qalbu, yang biasanya secara naluriah itu bisa menjadi screening, menyaring perbuatan kita. Teman-teman Bapak Ibu, kalau panjenengan nindake perbuatan maksiat nyaman apa gelisah? Gelisah nggih, mboten nyaman nggih. Tapi nek panjenengan bibar napa namine, melakukan kebaikan, amal, misalnya panjenengan bibar sedekah, ikhlas. Di hatinya ini gelisah napa nyaman rasanya? Nyaman, Bapak. Itulah hati kita, kalbu kita. Nah, ini sebenarnya kita bisa pakai untuk menyaring perbuatan kita biar kita hati-hati tadi. Sebelum kemudian kita mempelajari ilmu agama yang lebih dalam. Nah, kata Ubay, takwa itu ya kamu berhati-hati dalam menjalankan kehidupan kita. Ya. Kalau bulan Ramadan itu menawi semuanya orang itu biasanya senang berlomba-lomba berbuat kebaikan, mudah berbuat kebaikan. Teng musola nggih penuh, masjid kita ya penuh. Salat subuh yang biasanya sah-sah dadi penuh ngaten nggih Pak Dwi. Pak Dwi ngantos akhir nggih. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi kalau di bulan-bulan selain Ramadan biasanya sudah mulai berkurang. Saat ini sebuahnya pinten piantunipun Pak. Ini memang tadi tabiat manusia ya. Cuacanya sudah berbeda Ramadan dengan di luar Ramadan. Maka disampaikan oleh Ubay tadi, kita diminta berhati-hati dalam menjalani kehidupan kita. Ketika Ramadan kemarin kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk cuacanya mendukung itu berbuat baik. Sekarang kita ada tantangan di depan kita. 11 bulan yang akan datang, duri kanan kiri ada jurang dan sebagainya yang merupakan simbol kehidupan kita. Kita kemudian disibukkan dengan kehidupan kita, kegiatan kita. Ya. Maka berhati-hati itu menjadi penting. Ini kok terutama kagem kula dan terus wakil rakyat. Harus berhati-hati dalam rangka kemudian sampai kepada akhir tujuan kita, menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu, definisi takwa yang lain yang tadi disebutkan dalam surat Ali Imran 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang dikhususkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nopo ciri ini pun ada 5 Bapak Ibu. Ciri orang-orang yang bertakwa yang merupakan orang-orang yang sukses puasa Ramadannya. Yang pertama, Allah berfirman di ayat selanjutnya, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang senang berinfak dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Infak, sedekah, aweh, weleh, apa namanya ini? Suka memberi kepada orang yang membutuhkan, kepada tetangganya, memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakatnya. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau di Al-Quran disebutkan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Bapak Ibu, memberikan kontribusi yang terbaik kepada masyarakat itu menjadi salah satu ciri orang yang bertakwa. Maka menurut saya Bapak Ibu, suka memberi, suka aweh yang Rasulullah senantiasa contohkan itu sebenarnya hal-hal yang mudah bisa kita lakukan. Maka Rasulullah dalam sunnahnya, kalau ibu-ibu itu masak, mensewu, dikatai kaladuripun, dikatai apa? Kuahipun. Mangke bibar masak,
tangga itu paling diaturi. Tapi ampun kuwi to, enten barang-barang enten cambai, enten daging ayam kok. Kur kuwi to kok diwa karo tonggone iki opo gitu. Demi apa? Tadi memberi yang terbaik untuk tetangganya, untuk masyarakatnya, untuk saudaranya. Tidak peduli nuwun sewu itu agamanya, Islam, non-Islam, Jawa, luar Jawa. Kalau tetangga itu menjadi prioritas kebaikan kita untuk kita berikan. Dan nuwun sewu Bapak Ibu, kalau kita itu orang-orang jauh, orang-orang yang musafir, orang-orang pendatang ya, saudara yang terdekat itu nggih tetangga menika Bapak Ibu. Menawi panjenengan gerah napa nggih panjenengan ajeng ngepe sedherek panjenengan ingkang wonten pundi Klaten, wonten Purworejo. Pun dengar-dengar nuwun sewu, sik tak ngebel Mas Kusik ning Purworejo rek tekan kene sekawan jam. Pun kaset. Yang ada yang tetangga kita. Ya menawi kita tidak baik dengan tetangga terus pundi ajeng nyuwun tulung. Nggih Pak RW nggih. Ya Allah. Tetangga itulah saudara kita yang paling dekat. Maka berbaik-baik dengan tetangga itu menjadi penting, harus kita perhatikan. Itu yang pertama Bapak Ibu, memberikan kontribusi yang terbaik kepada sesama manusia. Yang kedua, wal kadhimina ghaidh. Orang-orang yang sukses puasa Ramadannya, orang-orang yang bertakwa yang menjadi salah satu tujuan dari puasa Ramadan kemarin adalah orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Orang gampang nesu, mboten gampang emosi Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu kalau sering membaca media sosial, asring buka Twitter Ibu. Twitter ki opo meneh to Mas? Pak Kuri biasanya Facebookan katanya. Apa IG atau apalah yang anak-anak muda sekarang zaman sekarang. Ini pemberitaan hari-hari ini tuh kita disuguhkan dengan berita-berita yang onsen. Kadang-kadang kita ngurus jodoh kan. Neng dalan do senggolan sithik we nesu-nesu. Senggolan sepeda motor karo koncone wis arep-arep nun sewu. Arep kudu ngetoke bendo misalnya nun sewu. Gampang emosi, gampang marah. Menika ingkang diwanti-wanti oleh Allah dan Rasulnya. Yang juga. Ji. Pamit rumiyin. Atur nuwun. Kita lanjutkan. Jadi yang kedua, orang-orang yang bertakwa yang sukses puasa Ramadannya menika inggih orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Orang gampang nesu, orang gampang emosi. Sabar, menawi wonten napa-napa niku bisa mengendalikan diri. Niku mboten gampil loh Bapak Ibu. Orang-orang yang gampang, yang bisa menahan amarah itu mboten gampil. Tetapi harus kita latih. Apalagi kita yang disalahi. Apalagi kita yang disalahi. Orang tiba-tiba datang ke kita marah-marah dan sebagainya, kita bisa menahan amarah, bisa tidak emosi itu luar biasa. Jempol itu. Itu dilakukan kita di bulan Ramadan kemarin, non sewu. Di bulan Ramadan kita itu benar-benar non sewu, benar-benar bisa mengendalikan diri. Nek ono apa aku ke poso. Ini bulan Ramadan dan sekarang kita ditantang, diberikan ujian oleh Allah, cobaan kita untuk bisa melakukan hal yang sama seperti di bulan Ramadan, walaupun kita sudah meninggalkan bulan suci Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga, ciri orang-orang yang sukses puasa Ramadannya, kemudian menjadi orang yang mutakin, orang yang bertakwa itu wal afina alinas. Orang yang suka memberi maaf, Bapak Ibu. Kalau tadi orang yang bisa mengendalikan emosinya, hawa nafsunya, orang gampang nesu, orang gampang marah dan sebagainya. Yang ketiga adalah orang-orang yang mudah memberi maaf, Bapak Ibu. Ini juga menjadi catatan bagi kita. Nah Bapak Ibu, ini ada cerita menurut saya. Ada cerita ketika Rasulullah duduk-duduk dengan para sahabatnya menikah. Di depan Rasulullah lewat seorang sahabat yang lain, si Bulan.
dengan menjinjing sandalnya, terompahnya lewat di depan Rasulullah dan para sahabatnya. Nun sewu bahasa kita begitu. Kata Rasulullah dan kepada para sahabatnya, dia itu calon penghuni surga. Dia itu calon penghuni surga. Di hari yang kedua datang lagi orang yang sama. Rasulullah juga sedang duduk-duduk. Kata Rasulullah diulang lagi, dia itu calon penghuni surga. Sampai 3 kali Bapak Ibu. Seorang sahabat ini penasaran. Ada salah seorang sahabat Rasul itu yang penasaran. Ya, inilah bedanya kita dengan para sahabat. Kalau ada orang berbuat baik itu kita ingin tahu. Kak iso ngomong ya, aku iso niru apa ora? Zaman sahabat itu seperti itu sama Rasul. Kita berusaha untuk seperti itu, insya Allah. Kalau ada orang berbuat baik itu pingin niru, pingin tahu kok iso yo. Aku mosok yo ora iso misalnya gitu. Nah, kemudian seorang sahabat yang penasaran tadi mendatangi si fulan tadi yang lewat di depannya Rasulullah tadi. Kata sahabat yang penasaran tadi, ya fulan, apakah saya boleh nginap di rumahmu? Oh, monggo silakan. Ya, ini strategi nih. Strategi Pak RT. Kalau ada orang yang ingin tahu karakter orang, itu ngineplah di rumahnya. Ya gitu. Ini nggak mau suwe-suwe. Sesasi kos gitu. Kalau Rasulullah sunnahnya maksimal 3 hari kalau bertamu. Ya. Karena apa? Dengan menginap itu kita tahu karakter orang itu. Ngorok apa orang lah. Itu boten-boten sing niku niki boten. Dia itu pemarah apa tidak, dia itu sholatnya rajin apa tidak, dia itu dengan keluarganya baik apa tidak, dan seterusnya. Itu ketika kita bertemu kumpul dengan dia sama 1 hari 2 hari sampai 3 hari. Nah, sahabat tadi izin kepada si fulan tadi, maka diizinkan oleh si fulan. Menginapkah sahabat tadi di rumah si fulan tadi? Ya, hari pertama dia kemudian merasakan, oh iya orang bedanya ya karo aku ya. Ning masjid kadang ya telat ngoten nggih. Sak rakaat ke teko ngoten. Tadarus ya sak lembar, 2 lembar sampun gitu. Infak ya kayak biasa gitu. Hari kedua juga sama. Enggak ada yang istimewa ini. Sampai hari ketiga. Bingung si sahabat tadi. Oh ini kok ya disebutkan Rasulullah calon penghuni surga. Padahal kalau Rasulullah sudah ngendika Bapak Ibu biasanya terjadi karena itu memang wahyu yang Allah berikan kepada Rasul kita, bisa melihat memprediksi dan sebagainya karena memang itu tuntunan dari Allah langsung. Nah, di hari yang terakhir, Bapak Ibu, itu kemudian sahabat tadi izin pulang, ya. Saya tak izin pulang karena sudah 3 hari tadi. Oh enggak. Begitu izin, sang fulan yang di rumahnya di nepi tadi dan saya penasaran. Jane kowe mau ki ngejane arep ngopo to? Kok nginep nang kene? Penasaran ya, katakan begitu. Panjenengan sejatosipun lajeng tujuanipun opo? Kok nginep di tempat saya? Ya, kemudian cerita si sahabat tadi. Ya bulan, ketahuilah bahwa kemarin waktu kami duduk-duduk bersama Rasulullah itu Rasulullah ngendikan panjenengan itu calon penghuni surga. Ya saya penasaran, saya ingin tahu amal panjenengan itu apa yang istimewa sehingga kok bisa dikatakan calon penghuni surga. Nah, kata si bulan tadi, ya itu ya sama dengan panjenengan, mau sholat kita juga bareng gitu ya. Nah, iya kok begitu ya. Nah, tapi kemudian si bulan tadi menyampaikan, oh apa ini ya? Saya punya amalan tetapi ya biasa kalau menurut saya, tapi mungkin harus kami sampaikan gitu. Apa itu? Kata bukan, saya itu setiap menjelang tidur, kalau mau tidur malam itu, saya selalu membersihkan hati saya. Dari pagi sampai siang saya ingat-ingat. Kalau ada orang yang pernah salah kepada saya, yang hilaf kepada saya, yang menyakiti hati saya maafkan sebelum dia datang kepada saya. Setiap saya mau tidur, sehingga saya tidur itu hati saya sudah tidak ada perasaan tidak baik, dendam kepada saudara saya, siapapun sesama manusia. Oh ini, ternyata ini rahasianya, Bapak Ibu. Orang yang selalu bersih hatinya, bukan wonten dendam,
Kalau kita kan malah kadang dendamnya kan 7 turunan, ya awas gue, pokoknya langsung titenono ya Pak. Padahal salahnya hanya apa hal yang tidak begitu krusial lah, tapi dendam pokoknya gua anakku gak kandanan malu-malu bisa ingatkan. Nah Bapak Ibu itu yang ketiga, orang yang mudah memaafkan Bapak Ibu. Ini awalnya, tapi harus kita coba. Kalau mau minta maaf biasanya nganggung gambir, tapi nek memberi maaf apalagi kita merasa benar, itu kadang-kadang ada rasa gengsi, aku bener kok melakukan saya. Tapi sahabat yang ciri-ciri yang masuk surga yang disampaikan oleh sahabat Rasul tadi, selalu membersihkan hatinya, tidak ada perasaan dendam Bapak Ibu. Itu yang ketiga. Yang nomor sekawan, ciri-ciri orang yang bertakwa yang keempat yang merupakan orang yang sukses puasa Ramadannya adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, cepat berbuat kebaikan. Allah itu mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang senang berbuat kebaikan, cepat berbuat kebaikan dalam konteks apapun. Dalam muamalah dengan sesama masyarakat, Pak RW kalau notoi agak listrik teng sudah bakti, misalnya Pak RT kan langsung sudah bakti berangkat gitu. Mereka nggak ngerti Pak RW. Cepat izin lah, sami dengan gua mingguan. Tapi ada rasa ingin cepat-cepat berbuat kebaikan. Ibu-ibu kayak ngerti. Ada tetangganya masuk angin di rumah sakit, gagi-gagi, dasar wisma nanti kumpul jam 4 kita mau ke rumah sakit paru-paru nengok saudara kita, tetangga kita yang sakit, cepet. Ada yang meninggal cepet, rasa data di Pak RW langsung datang ke rumahnya, diurusi jenazahnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan yang keempat, yang menjadi ciri orang yang sukses puasa Ramadannya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, sampai nanti ke Parjono, jam 11 penerampung gitu. Setengah 12 kebablasan sedikit bener. Yang nomor gangsal, orang-orang yang sukses puasa Ramadannya adalah orang-orang yang ketika berbuat fahisah, orang-orang yang berbuat keburukan, orang-orang yang berbuat kemaksiatan cepat-cepat bertaubat. Bapak Ibu, manusia itu tempatnya hilaf, tempatnya salah, tempatnya dosa. Tidak ada manusia yang suci, tidak ada manusia yang terbebas dari dosa selain Rasulullah. Rasulullah sudah dijaga oleh Allah. Kita itu siapapun, ya, suatu saat ya, akan mengalami yang namanya hilaf. Nah, orang yang baik, orang yang terbaik adalah orang-orang yang ketika hilaf, yang berbuat kemaksiatan, yang berbuat dosa, segera bertaubat kepada Allah. Ini ciri yang kelima Bapak Ibu. Jadi kalau kita kemudian tiba-tiba non sewu wong namanya manusia lupa nyakiti tonggone non sewu perasaan tonggone ibu kayak ngerasane boten boten lho Pak Kuri ya Allah ya boten karo racang wong kuwi wong kae kok angel ngono macam-macam kan. Nah, kalau kemudian kita hilaf seperti itu segera istighfar, bertaubat. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Sehingga boten kebablasan, boten malah bangga. Mun sewu nggih Pak RW, menika nek caket sing nuwun sewu kengken sing kirang sae, angger ada misalnya anak-anak muda kita berbuat maksiat kok bangga. Aku nek orang botol iki ora marep. Kurang botol kan bangga ngoten nuwun sewu. Berbuat maksiat kok bangga itu ampun Bapak. Kalau berbuat maksiat segera, ya Allah, istighfar, astagfirullahaladzim, segera bertobat kepada Allah. Ketika menyakiti orang lain, kemudian kita meminta maaf. Hak-hak Bani Adam, muamalahnya diselesaikan. Kalau hutang piutang ya dibayar. Pas istighfar ya ora bayar utangnya. Ngoten nggih Pak. Mriki nggih ngoten nggih. Semuanya. Nah, semuanya kan ada akad nggih. Pak dereng sakit Pak tahun ngaji nggih banget. Yang penting ada akadnya, ada ikhlasnya, muamalah kan gitu ya.
saling memahami dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, sehingga sekali lagi setelah bulan puasa selesai, kita masuk bulan Syawal, kita sudah halal bihalal, saling memaafkan, bersih di hadapan Allah kita, bagus ketakwaan kita karena 1 bulan penuh kita digodok ya dengan berbagai macam amalan-amalan puasa Ramadan. Kemudian setelah itu kita halal bihalal, bersih juga dengan sesama manusia. Mari kita sambut bulan-bulan yang akan datang, 11 bulan yang akan datang dengan bersama-sama membangun kebersamaan, kerukunan di masyarakat kita. Kami dari DPRD Kota Salatiga, Bapak Ibu yang diamanai panjenengan, Pak Puri, Pak Arjono, tentu juga ingin bersama-sama dengan panjenengan. Kalau ada apa-apa saya didahului, insya Allah kalau saya pas longgar, bismillah saya langsung berangkat Pak Arjono. Insya Allah Pak Arjono. Pak RW kalau didahului kegiatan-kegiatan apa, insya Allah. Kalau saya pas di rumah, tidak di luar kota, insya Allah langsung kita langsung mengunsur ke rumah Pak Arjono biasa itu. Saran-saran ya Bapak Ibu nggih, bangun masyarakat nggih, rukun nggih, guyub nggih. Alhamdulillah, menawi mengatakan yang bisa kami sampaikan, berarti mohon maaf apabila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa untuk keberkahan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi aktivitas kita dijadikan orang-orang yang bertakwa, kita diberikan kesabaran, diberikan kesehatan sehingga bisa menapaki kehidupan kita di 11 bulan yang akan datang dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iya kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi hasidah. Ya Rabbana alhamdulillah yang berjaya karim wa a'udzubillahi Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa tawassulana wa ta'abudana wa tamin rasulullah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.